kasih atas waktunya, mohon izin Mbak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar radio Tuntung Pandang Tanah Laut, khususnya anak-anak kelas 6 SD ya, yang sekarang masa pandemi ini masih harus belajar dari rumah. Kami ucapkan selamat bergabung kembali di acara rutin kita, program Badatang Belajar dari Radio Tuntung Pandang. Pada kesempatan hari ini, kesempatan istimewa ini kita akan dipandu belajar, berbagi informasi. Bapak sendiri, Bapak Muhammad Hidayatullah sebagai host nanti. Kemudian ada tentunya narasumber utama kita, yaitu Bapak Haji Sukamta, Bapak Bupati Tanah Laut, kemudian dan juga Bapak Sukendi SPD dari UPTD SD Negeri 2 Benua Lawas, Kecamatan Takisung. Assalamualaikum Pak Sukendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana juga kabarnya ini? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi anak-anak hebat Bumi Tuntung Pandang sekalian. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya Bapak Hidayat ya. Oke, amin. Semoga keadaan yang seperti ini segera membaik ya Pak. Amin. Supaya kita bisa segera tetap muka dengan siswa-siswi kita. Iya betul Pak Hidayat. Bapak Hidayat, hari ini adalah edisi Badatang yang disampaikan oleh moderator kita dari Mbak kita tadi. Ada edisi spesial Pak ya. Yes. Ya, karena alhamdulillah hari ini Bapak Haji Sukamta, Bapak Bupati kita, beliau berkenan hadir bersama-sama untuk membawakan materi kita pada hari ini. Ini kesempatan yang luar biasa nih Pak. Motivasi yang luar biasa untuk kami, juga untuk anak-anak di Bumi Tuntung Pandang. Terima kasih Pak Bupati bisa bergabung dengan kami hari ini. Alhamdulillah hari ini saya ada waktu untuk bisa bergabung untuk berbagi pengetahuan dengan anak-anak kita yang saat ini belajar dari rumah masing-masing. Dan saya mengatakan ini adalah proses pembelajaran modern, karena saya yakini nanti ke depan yang seperti ini akan menjadi hal biasa Pak ya. Hal yang biasa. Ya, akan menjadi hal yang biasa ya. Bapak Hidayat ya. Jadi hari ini sekali lagi nanti Bapak Bupati kita Tanah Laut ini akan membawakan materi Pak ya. Kemudian nanti akan kita temani Pak ya gimana caranya. Dan materi kita hari ini cukup menarik karena ini kayak hubungan erat juga dengan Kabupaten kita Tanah Laut Pak. Kita hari ini akan mengisi di kelas 6 ya, di kelas 6 materi wirausaha di tema 5 Pak ya, di tema 5. Jadi harapan kami nanti walaupun anak-anak kita ini masih lewat rumah, tapi program Badatang ini bisa memberikan dampak, mereka tetap semangat dalam belajar intinya. Ya, begitu kan Bapak Hidayat ya? Tentu Pak. Baik. Mohon izin sebelumnya Pak, ini pada Pak Bupati ya. Katanya Pak Sukendi ini pernah lihat di YouTube ini, katanya Bapak pernah punya cita-cita sebagai guru Pak ya. Ya Pak Sukendi. Jadi ceritanya begini Pak Hidayat. Kalau tidak salah itu acara dengan Bapak Jamal ya, di Sinandita. Betul, di Sinandita. Itu saya menyimak. Jadi ternyata Bapak Bupati kita ini dulunya awalnya tuh ingin ada cita-cita menjadi seorang guru. Betul. Jadi ini ada programnya mungkin salah satunya. Begitu Pak ya. Gimana Pak? Betul, memang dulu ketika saya SMP ya, dengan keterbatasan orang tua untuk menyekolahkan, sehingga saya punya cita-cita cukuplah saya jadi guru SD saja. Sehingga setelah SMP saya cita-citanya mau sekolah SPG waktu itu ya, karena cukuplah saya jadi supaya SPG lulus kemudian jadi guru, sehingga tidak menjadi beban bagi orang tua, karena orang tua dengan keterbatasan ekonomi yang dimiliki, sehingga saya bisa mengurangi beban orang tua dan bisa membantu untuk adik-adik saya sekolah. Waktu itu pemikiran sederhananya seperti itu ya. Cuma ketika mau daftar sampai di ibu kota Kabupaten Kulon Progo, di Wates itu ada simpang 4. Jalannya saya sudah ngambil yang arah ke SPG sebenarnya. Cuma ketika di simpang 4 kita nggak tahu kok. Mestinya kalau daftar SPG itu beloknya ke kiri. Ya.
Waktu itu di Simpang 4 saya kok belok ke kanan. Ya secara tidak sadar saya belok ke kanan, terus akhirnya Pak sampai di SMA. Nah, sampai di SMA ya sudah deh, karena sampai sini daftar saja SMA. Iya, enggak jadi daftar SPG waktu itu. Ya begitu. Dan sampai sekarang Pak ya. Nah, ya. Sampai sekarang. Nah, itu. Tapi ya mungkin karena cita-cita kuat saya untuk menjadi guru ya kan waktu itu kan, dan ternyata Allah kabulkan karena saya dijodohkan oleh Allah seorang istri yang guru juga. Iya gitu. Yang sampai hari ini tetap mendampingi saya kan juga Ibu Haja Nurul Hikmah kan juga seorang guru ya, dan guru SD juga, artinya cita-cita itu tercapai saja ya. Dapat pasangan guru. Iya, dapat pasangan guru. Baik, terima kasih Pak atas informasinya ya. Artinya klarifikasi kita ini benar aja. Betul aja. Betul. Baik anak-anak, langsung saja kita lanjutkan ya pembelajaran kita. Alangkah baiknya sebelum kita belajar kita berdoa dulu. Silakan Bapak Sukendi sampean pimpin. Terima kasih Pak Hidayat. Oke, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, marilah hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga belajar kita, kegiatan kita hari ini selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jibni ilma warjukni fahma. Amin ya rabbal alamin. Materi yang akan disampaikan nanti yang akan dibawakan oleh Bapak Haji Sukamta adalah muatan tematik, sekali lagi PPKN tema 5 dengan materi muatan wirausaha. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ini adalah di 3.3 ini menelaah keberagaman sosial, budaya dan ekonomi masyarakat. Oke, mohon izin Pak menyampaikan. Jadi tujuan kita belajar hari ini bersama anak-anak, setelah kalian menyimak pembelajaran hari ini, kami harapkan nanti kalian yang pertama bisa mengetahui arti wirausaha, apa sih itu wirausaha. Kemudian yang kedua mengetahui apa saja contoh-contoh wirausaha. Kemudian yang ketiga manfaat dari wirausaha itu sendiri, dan yang keempat apa saja jenis-jenis dari wirausaha itu sendiri. Bila sekarang dipersilahkan kepada Bapak Bupati kita, Bapak Haji Sukamta, untuk merealisasikan cita-cita beliau. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kendi. Rupanya hari ini saya lagi dites oleh 3 orang guru. Benarkah Pak Haji Sukamta ini punya bakat untuk jadi guru? Ya, kok pernah cita-cita jadi guru? Baik anak-anakku sekalian yang sampai hari ini masih belajar di rumah, ya, saya ingin bertanya, masih tetapkan dengan 3M-nya, ya, gunakan masker, ya, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, kemudian menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, saya harap anak-anakku sekalian tetap gunakan protokol kesehatan 3M tersebut. Karena apa? Saya sangat mencintai kalian semua, ya. Saya bekerja luar biasa siang malam hanya untuk melindungi kalian semua. Karena apa? Kalian adalah generasi penerus kami yang nanti akan memimpin tanah laut ini. Nah, jadi pembelajaran seperti ini adalah wujud rasa cinta kasih sayang kami, ya, terhadap anak-anakku sekalian, dan sekaligus mempersiapkan anak-anakku sekalian memasuki yang namanya era digital. Nah, nanti anak-anakku sekalian akan menghadapi semua itu. Makanya inilah pembelajaran dari COVID-19 ini, dan kita melaksanakan pendidikan berdatang sebagai penguatan tadi disampaikan, ya, di samping yang sudah diberikan oleh para guru-guru masing-masing, sehingga ini sebagai penguatan untuk anak-anakku sekalian. Nah, hari ini kita memang diberikan topik yang namanya wirausaha. Ya, mungkin anak-anakku sekalian
ada yang bertanya-tanya, apa sih wirausaha itu? Kan mungkin seperti itu ya. Sekarang apa yang dikatakan wirausaha? Ya, wirausaha itu yang namanya wira itu sendiri sebenarnya ya. Jadi wirausaha itu adalah kita berusaha sendiri. Tidak bekerja dengan orang lain. Nah, terus apa yang kita kerjakan? Produk yang kita hasilkan apa? Bisa barang, ya, bisa barang, bisa jasa, ya itu. Jadi ada barang, ada jasa. Ya, barang seperti apa? Contohnya itu banyak. Anak-anakku sekalian tentu sering kalau di sekolahan saya tanya, sering beli apa untuk makannya? Sering beli pentol. Ya kan? Iya, mereka kan sering. Anak-anak saya lain pentol goreng, tahu goreng, ya kan, yang dicelup pakai saus-saus itu, ya, itu, ya, nah, ya kan, anak-anakku sekalian kan sering kan itu. Nah, si penjual pentol ini adalah sebuah wirausaha. Dia berusaha, dia bekerja sendiri, tidak bekerja kepada orang lain, dia memproduksi sendiri, tapi itu namanya barang. Dia menjual barang. Ya kan mudah untuk kita pahami anak-anak sekalian. Jangan ada di hadapan anak-anak sekalian. Itu namanya berwirausaha. Dia kan hasilnya adalah berupa barang. Barangnya apa? Pentol. Sederhana kan? Itu sudah dinamakan wirausaha. Dan kalau nanti jangan dikira pentol ini sebuah usaha yang kecil ya. Dia nanti bisa dia punya cabang yang ada di cabang di Tagisung, ada cabang di Jorong, ada cabang di Pelihari, ada di Tepanyipatan, ada di setiap kecamatan. Bisa jadi dia ada di luar kabupaten, dia punya jaringan seperti itu. Nah, jadi pentol ini bisa jadi wirausaha yang besar. Kalau sudah besar menjadi namanya pengusaha. Nah, itu. Nah, dan itu yang membuat kita anak-anakku sekalian kalau pengen jadi orang kaya, maka lewatlah berwirausaha seperti itu. Nah, ini yang saya kira cukup sederhana aja. Saya juga ngambil contoh dan itu sangat terkenal. Dan sekarang saya sudah menganggap itu berwirausahanya sudah jadi pengusaha. Nah, bapak-bapak, anak-anakku sekalian, kalau di Pelihari, kalau beli roti tempat siapa? Roti yang terkenal di Pelihari, ya, yang namanya Paman Adul. Paman Adul. Ibu beritahu. Iya. Sering ya. Paman Adul, ya kan, roti Paman Adul. Di Pelihari, orang Pelihari semua tahu. Kalau beli roti yang paling nyaman di tempat siapa? Paman Adul. Iya. Paman Adul itu dia menjual mulai dulu digelar lapak, ya di pasar nih Pak Mas Rani tahu, ya masih pakai sepeda jelek itu, ya itu gelar itu. Kemudian beliau dengan semangatnya, dengan tekadnya yang kuat, dia kemudian bisa beli sepeda motor. Sepeda motornya juga sebenarnya yang jelek itu dulu, ya masih. Setelah sepeda motor, beliau dengan semangat terus, kemudian dia bisa beli mobil bajul, ya bajul itu pickup, ya pickup itu, ya. Ternyata nggak lama beliau sudah pindah ke seberang, ya sudah punya ruko sendiri sampai sekarang. Dan rumah Paman Adul itu rumahnya tingkat loh. Kalau mau tahu sana di belakang Stadion Demang Leman, gitu. Ya, itu sudah jadi pengusaha. Mulai dia jual lapak di pasar, yang kadang-kadang suruh minggir-minggir oleh Satpol PP. Di Kampung Pelayan di Matapura, gerobak Pak. Iya, di gerobak masih jual sayur gerobak. Nah, apa ini apa? Ini mereka apa? Inilah yang berwirausaha seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, kita anak-anakku sekalian mulai sekarang dengan pembelajaran wirausaha sudah terbayang. Kalau itu saya nanti akan jadi seorang wirausaha supaya bisa kaya, ya. Yang lebih hebat kan Bob Sadino dulu kan, gitu. Nah itu juga dari kecil itu akhirnya jadi pengusaha besar. Artinya apa? Wirausaha itu sebuah lapangan, sebuah masa depan bagi anak-anakku sekalian yang kalau ditekuni dengan baik. Nah ini saya kira ini penting. Jadi itu contoh-contoh wirausaha ya. Nah saya kasih contoh lagi, ada di sekarang dulu yang di Desa Martada Baru, ada yang sesirangan kita, sesirangan kita, yang saya minta motifnya anggrek,
kemudian Kijang dan Jagung, ya. Itu dulu cuma ada dua aja, Radita dan Karya Mandiri, 2 aja. Sekarang itu sudah menjadi 7 kelompok di sana. Yang dikerjakan siapa? Ibu-ibu rumah tangga yang pagi-pagi sambil nonton film Indosiar ya, dengan judulnya Ku Menangis. Hafal ya. Iya. Jadi film Indosiar apa sinetron Indosiar itu apapun judulnya Ku Menangis. Jadi sambil nonton menghasilkan suatu sambil nonton dia kemudian dia membuat ikatan-ikatannya itu nanti kemudian diceluk. Nah, Jemputan. Ya, jemputannya. Nah, iya jemputannya itu. Nah, itu kan dia sudah memberikan pekerjaan. Dia tidak bekerja dengan orang, justru dia membuka pekerjaan bagi orang lain. Nah, itu wirausaha seperti itu anak-anakku sekalian kan. Luar biasa nih. Kita bisa mengerjakan dan sehingga sekarang satu desa Martadah Baru ibu-ibunya yang tidak bekerja di luar dia mengerjakan itu. Ya, ada apa? Tambahan pendapatan di keluarga. Nah, ini sekarang sangat banyak sekali saya kira contoh-contoh kewirausahaan bagi kita semua. Jadi kalau ingin kaya, pesan Bapak nih pada anak-anakku sekalian ya, itu jadilah wirausaha. Banyak kita punya potensi ya. Banyak kita di sekitar kita yang semua itu bisa kita jadikan usaha kita untuk masa depan. Karena apa? Saya selalu melihat ke pasar ya, nggak ada tuh barang yang nggak laku tuh. Iya jual apa saja. Betul, Pak. Saya lihat laku tuh, nggak ada yang dibawa pulang. Sekarang kembang, Pak. Ya, sekarang lagi musim kembang. Tapi kalau bisa saya kasih tahu, sekarang jualan kembang saja. Ya, cari di hutan banyak. Iya. Karena saya lihat yang diupload tuh dulu saya sering tebang-tebang Dicari orang sekarang. Iya, sekarang dicari orang. Mending sekarang cari yang itu, jual aja. Ya, nggak usah memelihara sendiri. Ya. Nanti kalau kena bombingnya nggak laku kayak gelombang cinta nanti. Jadi nggak usah koleksi, sekarang jualan. Nah, itu jiwa wirausaha. Bisa melihat kesempatan, Pak ya. Ada peluang, manfaatkan itu sehingga anak-anakku sekalian, nanti disitulah Anda akan mendapatkan sesuatu pendapatan yang luar biasa ketika ada satu masa seperti ini, ada booming ini kan. Kemarin kan booming batu ake. Sekarang kok kemana harga ake yang jutaan kemarin? Ya karena ada satu masalah ya. Nanti bahkan mungkin setelah ini ya, saya memperkirakan setelah kembang ini bisa ikan hias, jadi boleh dipersiapkan ikan hias. Mungkin nanti akan kembali ke lohan yang nonongnya luar biasa itu. Nah, ini ada sekalian mulai sekarang dan belajar ini kita melatih naluri kita ya kan, untuk berwirausaha, membaca peluang pasar kita. Apa ini yang menguntungkan? Nah, banyak yang banting setir ya, seperti pandemi COVID ini. Para penjahit kemudian jahit baju kan kurang, maka dia segera banting setir untuk kemudian menjahit hazmat ya, membuat masker. Nah, pasaran masker kan laku keras. Nah, ini jiwa-jiwa wirausaha kita seperti itu. Nah, ini jadi ini sekarang banyak ya, saya katakan banyak sekali yang bisa kita jadikan lahan untuk sebagai seorang wirausaha nih. Jadi anak-anakku sekalian, tetaplah optimis. Tanah Lot ini luar biasa ya, potensi sumber daya yang bisa kita kelola untuk masa depan kita. Jangan hanya untuk jadi PTT, gajinya cuma 2 juta. Iya, jangan pengen jadi PTT saja. Itu jadilah wirausaha. Anda tidak akan bisa kaya dengan gaji 2 juta pulangnya jam 5 sore. Itu kalau nggak sibuk banget bisa pulang jam 10 malam dan gajinya nggak tambah gitu loh. Iya, gajinya tidak ditambah, pernah ada lembur karena kita tidak boleh lagi dapat uang lembur gitu loh. Itu bagian dari pekerjaan. Nah ini jadi, tapi kalau bisa berusaha, dia menggaji dirinya
sendiri. Nah, ini karena makanya dari berusaha itu adalah berusaha sendiri. Nah, kemudian tadi katakan ini yang barang. Tentu ada yang jasa. Betul, Nah, yang jasa nih Pak. yang jasa itu seperti apa sih? Mungkin Pak Bupati, saya kan pengen tahu juga. Tadi kan udah barang, kalau barang gampang contohnya. Yang jasa itu seperti apa Pak Bupati wirausahanya? Yang jasa itu misalnya ada tukang servis komputer. Nah, ya dengan servis komputer itu yang dia jual kan jasanya. Makin bagus dia memberikan servis, melakukan servis, maka dia akan makin baik. Nah, sekarang apa? Kita ini punya loh pangsa pasar yang tukang servisnya sendiri sedikit, ya. Lebih banyak yang diservis ketimbang yang nyervis. Servis HP. Betul. Saya tanya. Bisa jadi di Tanah Laut ini penduduk Tanah Laut itu lebih kecil daripada jumlah HP yang ada. Semua orang HP ya. Populasi HP itu lebih besar daripada populasi penduduk Tanah Laut. Gitu. Karena di rumah ada yang punya satu orang punya 3, punya 2, ya kan? Iya. Tapi kalau Pak Kamta punya 1 aja. Iya, juga 1 saja. Nggak perlu 2, 3. 1 aja kadang-kadang lupa ngisi pulsanya. Jadi itu jasa. Sekarang orang itu servis HP. Sekarang tukang servisnya di mana? Nggak begitu ada kan? Nah, ini kan sebuah peluang usaha yang baik dan itu sifatnya jasa. Ya, jasa itu dia menjual jasa, berwirausaha sebagai tukang servis. Nanti tukang servis itu bisa dia sudah mahir menjadi supervisornya, jadi dia nggak usah buka bongkar lagi, dia melatih orang lain untuk jadikan tukang servis, dia jadi komandannya untuk mengawasi, untuk mengarahkan, untuk melatih ya, dan dia akan dapat yang lebih besar dan dia mempekerjakan orang lain. Nanti juga yang dia latih sudah mahir, sudah pinter, inovasinya tinggi, dia bisa menjadi bawa anak buah lagi sehingga ini menjadi perusahaan besar. Jangan dikira servis HP itu perusahaan kecil, ya. Itu bisa jadi usaha yang besar kan. Nah, kemudian juga banyak sekarang yang bisa bikin aplikasi-aplikasi, ya. Kan macam-macam aplikasi. Nah, itu dia apa? Dia jual jasa. Aplikasi itu, jasa itu yang dia jual. Nah, ini kan, dan itu yang bisa seperti itu harganya mahal, ya, harganya mahal. Oleh karena itu anak-anakku sekarang semangat, saya harus, sekarang zaman era teknologi, saya harus menguasai teknologi sehingga saya bisa membuat jasa yang nilainya rupiahnya banyak, bisa miliaran, ya, bisa jutaan, bisa miliaran. Nah, ini yang sifatnya jasa bagi anak-anak sekalian, ya. Yang paling sederhana tukang itu jasa yang dia jual, ya, yang di hadapan kita, ya. Kita bikin rumah kan ada tukang, ya. Tukang kan dia menjual jasanya, ya, mengerjakan itu jasanya. Nah, ini kan produk wirausaha kita. Makanya ketika di dalam proyek ada yang namanya kepala tukang, ya kan, kita sebut kepala tukang. Berarti tukang yang paling pinter, dia yang mengawasi pegawai-pegawainya untuk menukang, wah ini kurang betul, dibetulin, ya ini harus begini, nah diarahkan oleh kepala tukangnya. Nah, itu saya kira contoh-contoh ya, nanti hasil dari. Nah, kemudian manfaatnya apa, ya kan, mungkin anak-anak Pak dan belum manfaatnya, banyak manfaatnya dengan wirausaha. Pertama, kita bisa menghidupi keluarga kita. Yang kedua, kita punya penghasilan yang cukup besar, ya, dengan berwirausaha itu penghasilannya besar. Lebih besar daripada bupati. Iya, dia lebih besar daripada bupati dan tidak perlu minta dipilih-pilih itu. Sekalian kan, iya, karena dia berdiri sendiri kan, karena dia berusaha untuk ini. Jadi manfaatnya itu untuk mendapatkan penghasilan yang cukup besar, ya, untuk menghidupi keluarga kita. Yang ketiga, untuk memberikan pekerjaan kepada orang lain. Ini yang luar biasa. Itu yang luar biasa, Pak. Ya, iya, kita bisa membantu orang lain dengan mempekerjakan di tempat usaha kita, sehingga bisa membangun ekonomi, ya. Ini suatu yang luar biasa dan itu sebuah amal jariah yang besar, anak-anakku sekalian, ya. Nah, jadi lebih baik seperti itu karena banyak. Saya pernah tanya yang pentol, ya, omset Anda satu hari berapa?
ya kisaran 300 sampai 350 ribu katanya. Wih, Satu hari. satu hari itu. Nah, berarti kalau 1 bulan, oke katakanlah kerja 25 hari kali 300 ribu, ya kan? Berarti kan sudah 7.500.000. Nggih. Gaji Pak Kendi berapa? Iya, gaji Pak Maslani berapa? Ya. Kalau gaji bupati sih 6 juta gitu. Kalah ya. Kalah dengan tukang pentol. Iya. Nah, ini membuktikan saya katakan berwirausaha itu bisa menghidupi, bisa membangun masa depan. Kata kuncinya apa? Namanya juga kita berusaha sendiri, harus semangat, harus disiplin, harus semangat, disiplin dan kerja keras. Itu kata kuncinya supaya kita betul-betul wirausaha itu memberikan manfaat pada kita semua, ya kan? Nah, ini saya kira itu sangat-sangat penting sekali bagi kita. Kemudian saya kira jenis-jenis wirausaha sangat banyak ya. Ya ada jenisnya. Ya ada yang di makanan misalnya kan, bisa makanan. Ya kalau hari ada yang wah saya suka tulangan. Nah, itu untuk makan. Seperti itu kan ya. Wah saya sukanya ketupat kandangan. Oh berarti di warung Ati Simbang 3. Ini banyak iklan hari ini. Ya, ini sederhana aja. Nah kalau Nasukini mungkin di warungnya Joni di pasar ya kalau yang mahal-mahal mau sop buntut ke rumah makan Lisa. Gitu. Iya. Baik, mohon izin nih Mbak ya. Iya, ini jenis ada makanan ya kan, ada konveksi, ya bilang kan konveksi itu ya pakaian lah, ada banyak kan, kemudian ada yang furniture misalnya, itu kan termasuk jenis-jenis. Ada juga yang berusaha di pertanian ya. Pertanian juga, di peternakan juga ada. Saya kira sangat banyak jenis-jenisnya anak-anakku sekalian semua ya. Nah, sehingga anak-anakku sekalian kira-kira yang cocok saya apa ya? Karena itu akan kembali pada diri anak-anakku sekalian kira-kira yang mana. Tapi kita garis bawahi bahwa semua itu akan mendatangkan manfaat yang besar bagi keluarga kita, bagi saudara-saudara kita, dan juga bagi masyarakat yang lain. Nah, saya kira itu Pak Kendi. Saya memberikan pembelajaran tentang wirausaha pada anak-anakku sekalian supaya anak-anak saya tetap semangat dan bercita-cita jadilah wirausaha kalau Anda mau kaya. Tapi silahkan Anda bercita-cita bupati kalau Anda ingin mengabdi. Ya, saya kira begitu. Ya. Baik, Mas panjang lebar ini ya. Dan banyak iklan tadi ya. Saya belum sarapan loh Pak. Oke, baik, rekan dengar maupun siswa-siswi yang saat ini menyaksikan program Badatang, kami akan segera kembali. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 102,3 MHz Radio Tentang Pandang FM. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Oke, kembali lagi di Badatang, belajar dari Radio Tuntung Pandang, edisi Senin 7 Desember 2020. Tadi sebelum break ya, panjang lebar ya disampaikan oleh Pak Bupati. Ternyata wirausaha itu banyak sekali manfaatnya ya. Saya jadi pengen wirausaha ini Pak. Apa nasib ASN saya ini Pak? Iya, namun kami informasikan juga untuk siswa-siswi maupun orang tua yang mendampingi anak yang saat ini mendengarkan program Badatang, kami persilakan Anda untuk mengirim pertanyaan melalui nomor 0811 5012 304. Di nomor 0811 5012 304. Oke, karena topik tentang wirausaha ini ya, entrepreneurship ini Pak, bahkan sampai ke level perguruan tinggi masih ini Pak. Terus ini, iya, penelitiannya banyak sekali dan ini topik yang menarik, jadi silahkan dilanjutkan Pak. Iya, silahkan Pak. Mohon izin sebentar Pak ya. Iya, monggo. Jadi baiklah para pendengar Radio Tuntung Pandang, terkhusus bagi anak-anak sekolah dasar kelas 6, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Jadi juga untuk ayah bunda yang hari ini sedang mendampingi putra-putrinya di siaran Badatang ini, mari kita lanjutkan materi terakhir kita dan kita simak bersama
Jadi kita ini akan meski materi mengenai usaha yang formal dan informal itu Pak. Betul. Jadi mohon dijelaskan gini untuk anak-anak kita sudah pernah mendengar tapi maksudnya apa? Gitu. Ya, silakan Pak ya langsung saja. Baik, terima kasih Pak Kendi. Jadi ya ada yang namanya usaha formal, ada yang informal. Ya, yang usaha formal itu artinya bahwa usaha itu punya badan hukum. Ya, dia punya badan hukum seperti yang paling banyak di sekitar kita, dan mudah-mudahan di setiap sekolah ada itu namanya koperasi. Ya kan, itu namanya badan usaha formal. Ya, koperasi ya. Kemudian sering kita melihat juga itu kalau ada pekerjaan tulisannya di sana ada pelaksananya CV mandiri. Nah, ada CV ada CV ya. CV itu singkatan dari Commanditer Vennootschap, bahasa Belanda tuh ya. Bahasa Belanda Pak? Iya, bahasa Belanda. Ya, dia anak-anakku sekalian, saya tahu CV itu apa Pak Bupati. Saya cuma tahu CV, jangan-jangan di kurikulum vitae atau riwayat hidup, bukan ya. Tapi kalau badan usaha itu ada yang namanya CV, itu namanya Commanditer Vennootschap ya. Jadi persekutuan komanditer bahasa kita. Itu ya. Kemudian ada juga yang namanya PT ya, perseroan terbatas ya, ada namanya PT. Kemudian ada juga kelasnya yang namanya firma. Nah, ada firma, badan hukumnya namanya. Kemudian ada juga sekarang yang namanya UD, usaha daerah. Nah, itu jadi masing-masing itu secara ketentuan hukumnya ada ya. Kalau PT itu harus seperti apa, firma seperti apa, kemudian CV itu seperti apa, usaha daerah seperti apa, itu ada aturan-aturannya masing-masing, sehingga ketika mengajukan perizinannya dari sisi tenaga kerja, dari sisi permodalan, dari sisi usaha, maka ini ini masuk CV, ini masuk klasifikasi firma saja, ini masuk koperasi ya kan, ini masuk PT sudah, bahkan PT ada yang TBK itu sudah bisa mengeluarkan sahamnya untuk dibeli misalnya, seperti itu. Jadi nah itu yang formal ya. Ada yang non formal. Non formal itu tidak perlu badan hukum ya. Yang informal itu tidak perlu ada badan hukumnya. Seperti tadi tukang pentol. Iya, nggak ada kan paman pentol tulisannya di situ. Firma Pentol Indah kan nggak ada ya. Atau PT Tahu Isi kan nggak ada ya. Itu jadi nggak ada. Mereka apa? Mereka memang tidak diperlukan perizinan karena itu adalah sifatnya informal, mereka berusaha itu. Jadi sementara tidak diperlukan perizinan secara khusus lah. Mereka yang berjualan itu sama juga yang penjual nasi kuning ya, tidak perlu ada PT Joni atau tempat kandangan ya, tidak ada perlu, karena itu sebagai usaha-usaha informal. Dan seperti itu nanti anak-anakku sekalian, untuk memahami ada yang namanya usaha wirausaha formal, ada yang informal. Nah, seperti itu ya. Baik, para pendengar di rumah mungkin mendengarkan penjelasan Bapak Bupati yang sangat amat jelas tadi ya, dan runtut. Mungkin anak-anak di rumah ada yang mau bertanya, silakan. Sudah disampaikan tadi nomor untuk radio Tuntung Pandang. Kalau misalnya ada yang materi yang kurang paham, kemudian ada mungkin kesulitan-kesulitan dalam ingin membuka wirausaha mungkin ya. Nah, mungkin seperti itu ya Pak Kendi ya. Betul. Mungkin silakan anak-anak. Tunggu sebentar mungkin Pak ya. Iya. Dari anak-anak kita mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita kasih. Kayaknya beliau ini lulus jadi guru nih Pak. Saya aja rasa jauh kalah loh. Jadi dosen Pak, dosen. Itu sistematis sama kontekstual.
berhubungan dengan kehidupan anak kan. Iya. Di sekitar anak. Iya, yang sekitar anak supaya mudah Oke, anak-anak sangat sekalian mudah jadi memahami dipahami. itu. Ya. Apa ya? Bukan cuma guru, ini dosen ya, udah dosen di level gitu. Gurunya guru. Gurunya guru. Kan dosen ya guru juga. Tapi kalau bicara di tanah laut nih Pak ya, kita kan di radio tiap minggu nih Pak rutin 2 minggu satu kali ada program menghadirkan para pelaku UKM dan IKM di tanah laut. IKM. Betul. Kita suka dengar ya? Ya. Saya siaran loh Pak. Ada pojok IKM. Iya, pojok IKM dan pojok UMKM nih Pak. Ya. Boleh tahu nih Pak pendapat Bapak nih, penting gak sih gitu geliat UMKM dan IKM di tanah laut gitu Pak? Kita harus belajar bahwa krisis 98 ya yang betul-betul meluluhlantakkan perekonomian, yang bisa bertahan siapa? UMKM kita. Nah, UMKM kita sekarang di tengah pandemi COVID-19 yang masih bisa bertahan siapa? UMKM kita. Nah, artinya apa? Kekuatan ekonomi kita nasional itu ada pada UMKM kita. Jadi memang UMKM kita harus kita perkuat, dan itu bagian dari tanggung jawab kita untuk membangun yang namanya ekonomi kemasyarakatan ya. Ekonomi rakyat itu ada di UMKM kita itu, dan oleh karena itu UMKM kita bukan hanya dari sisi modal Pak Kendi. Saya ingin lindungi, makanya kita minta dari Kementerian Kumham itu setiap 2 minggu sekali saya minta ada di tanah laut untuk memberikan pelayanan, terutama mendaftarkan hak kekayaan intelektual. Hakim. Iya, hakimnya. Supaya apa? Supaya UMKM kita ini terlindungi. Nanti kalau produknya itu booming, kalau belum booming mungkin nggak apa-apa. Nggak ada yang nuntut Pak ya. Nggak ada. Tapi ketika booming, nanti ada yang dia ngambil, kemudian dia mendaftarkan, maka kita ini harus ganti. Harus ganti produk namanya, paling tidak mereknya harus ganti. Nah, kalau harus ganti kan mulai nol lagi untuk mempromosikan. Nah, itu jadi bukan hanya sisi permodalan, bukan sisi usaha, termasuk perlindungan hak kekayaan intelektualnya. Nah, itu dan saya katakan kita ini bisa booming apabila kita bisa apa yang kita produk itu ada cerita. Kelemahan kita ini nggak bisa bikin cerita. Bapak, mohon maaf di break sebentar Pak ya, rupanya ada penelpon yang masuk dan halo. Assalamualaikum Bapak Bupati yang kami banggakan. Waalaikumsalam sayang, ya, anak yang saya sayangi, saya cintai, ya. Saya mohon izin untuk bertanya. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Angel Sylvia, kelas 6 dari UPTD SDN 2 Benua Lawas. Ya. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita menghargai usaha orang lain, Pak. Oke, ya. Demikian pertanyaan. Ya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anakku yang Bapak cintai, Angel Sylvia dari UPT SDN 2 Benua Lawas ya. Bagaimana kita menghargai usaha orang lain? Yang pertama kita beli. Nah, produknya kita beli, itu penghargaan. Makanya saya mengambil kebijakan kemarin yang masa sesirangan. Saya minta ya seluruh pegawai negeri, seluruh karyawan lingkup pemerintah daerah, kita gunakan sesirangan produk tanah laut. Itu apa? Itu penghargaan sayang ya. Jadi kita menghargai itu, kita membeli kemudian kita pakai. Coba kalau anakku sekalian melihat, kalau ke pengantin, Bapak selalu pakai baju apa? Ya, Bapak enggak pernah pakai baju di luar baju kain sasirangan produk tanah laut. Selalu memakai itu.
Itu karena apa? Itulah kita memberikan penghargaan, itulah memberikan penghormatan terhadap produk dan usaha orang lain. Nah, kita beli dia. Itu sehingga itu penghargaan kepada mereka. Mereka akan merasa ketika kita beli, kita mereka akan merasa dihargai produknya. Kalau tidak kita siapa lagi ya? Ya, dan itu salah satu upaya mendorong pertumbuhan perekonomian dan kewirausahaan di tanah laut. Mari kita gunakan produk usaha saudara-saudara kita. Kemudian juga kita makanya ada sebuah gerakan membeli tetangga ya, menuju di toko kita. Ada. Saya bangun ada kan? Kita pasang. Mari kita beli. Mari kita belanja di warung tetangga. Itu penghormatan itu, ya itulah penghormatan dan sekaligus kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan kita. Itu jadi mari kita beli. Penghormatan pertama itu kita beli ya. Itu. Jangan kita menghormat tapi nggak beli itu belum. Penghormatannya belum tulus ya. Iya, penghormatannya belum tulus. Kalau tulus kita beli, kalau itu makanan kita makan di sana ya. Itu penghargaan. Kalau tukang ya kita panggil tukang tetangga kita, itu namanya penghormatan. Jangan di sekitar kita banyak tukang, kita ngambil tukang dari Jawa, dari luar daerah, itu kita belum menghargai. Jadi itu cara menghargai dari usaha dari produk-produk tetangga kita. Nah itu cara-cara kita menghormati. Pertanyaan yang bagus saya kira ini ya, luar biasa adik kita ini ya. Kalau selain kita beli Pak, ya. ada lain cara menghargainya Pak? Ya. Kalau nggak kita beli, kita ikut mempromosikan. Ya, kita promosikan, kita banggakan. Makanya kita kalau perlu saya bilang kita bikin cerita. Bikin cerita. Dan mohon maaf Bapak harus saya potong lagi, ada banyak penggemar Bapak pagi ini ya. Oke, baik. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dengan siapa di mana? Saya ingin bertanya. Belum kenal ya? Bapak Bupati yang saya banggakan, mohon izin bertanya. Sebelumnya memperkenalkan, nama saya Muhlisin. Dari kelas 6. Dari UPTD SDN Benua Lawas. Kecamatan Takrisu, Kabupaten Tanah Laut. Bagaimana cara bersaing yang baik dalam usaha? Sudah mau bersaing. Saya pikir bagaimana cara memperoleh modal gitu ya. Sudah mau bersaing aja dia. Ya, untuk anakku Ananda Muhlisin, saya katakan Anda punya potensi untuk sebagai seorang wirausasaha andal. Kenapa? Sudah mikir. Baru kelas 6 berpikirnya bukan bagaimana saya dapat modal, saya usaha apa, tapi bagaimana bersaing. Ini naluri seorang wirausaha memang begitu. Sekarang bagaimana caranya kita bersaing untuk yang lain. Yang pertama, untuk bisa bersaing, jaga kualitas produk. Jaga kualitas produk kita dengan baik. Kadang-kadang yang banyak ini kan ketika sudah punya pasar kualitasnya diturunkan. Merasa laku Pak ya. Iya, merasa laku. Saya sudah beberapa kali dapat komplain gitu loh. Saya katakan ada Pak Bupati, itu loh pisang kipasnya sekarang udah nggak rasa kipas lagi. Iya. Saya ke Banjarmasin komplainnya seperti itu Pak Bupati. Pisang kipasnya sudah nggak kipas lagi tuh kan, udah biasa aja. Nah, berarti kan ada penurunan kualitas cara kita bersaing kan. Itu kita harapkan bersaing cara sehat. Ya, mari kita bersaing dengan cara sehat, bukan dengan cara-cara yang tidak sehat. Nah, yang kedua kita memang harus pintar-pintar membuat promosi. Saya katakan promosi.
Nah, ini promosi itu saya katakan kita sebenarnya itulah kelemahan kita, tidak ada ceritanya. Begini ceritanya, saya bikinkan cerita ya. Misalnya dia menjual nanti pisang goreng benua lawas ya, yang bahan bakunya adalah pisang tuntung pandang. Jadi ceritanya begini, kita bikin cerita dan kita harus membangun emosi orang. Ceritanya begini, bahwa pisang tuntung pandang ini dipelihara pertama kali adalah seorang janda tua. Iya kan, beranak satu, dan dia miskin sehingga tinggal di pinggiran hutan. Itu sudah begitu orang, emosi orang kan sudah terbangun. Iya kan, tinggal hutan. Dia berusaha itu untuk menghidupi satu-satu putrinya yang cantik, ceria, walaupun dalam sebuah kemiskinan. Nah, dan kemudian dia menjual dalam bentuk pisang goreng yang minyaknya pun dari minyak lalaan yang dibikin sendiri. Saya tanya, emosi Anda sudah terangkat atau belum? Iya. Emosi terbawa. Nah, ketika emosi itu terbawa, makanan itu akan jadi enak dan orang menjadi akan simpati. Itu nilainya bisa akan jadi tinggi loh. Ya, nanti banyak orang akan pesan. Nah, cerita itu yang harus kita bangun gitu loh. Cerita-cerita itu, dan dengan berbekal pisang goreng ini, anaknya kemudian bisa kuliah jadi pesantren, bisa sekolah pesantren, dia bisa mengaji, hafal Quran. Dan dia kemudian menjadi seorang pendakwah di desanya. Dia menjadi orang yang dihormati di desanya, dan dia menjual jualan ini dengan berdasarkan agama, sehingga dijamin kehalalannya, kesehatannya. Saya tanya, membaca cerita itu orang pasti akan, itu namanya memainkan emosi pelanggan. Nah, itu harus bisa cerita seperti sekarang itu namanya literasinya, Pak. Nah, harus seperti itu, Pak. Makanya itu harus kita budayakan itu. Jadi setiap produk itu harus bisa bikin cerita itu. Karena di Eropa juga begitu. Eropa itu makanannya sih nggak ada apa, cuma ceritanya yang luar biasa. Maka harganya jadi mahal. Dengan cerita itu, pisang goreng yang mungkin satu harganya cuma 3.000 bisa jadi 15.000 itu nanti. Kalau dipesan itu dibaca orang Perancis, saya ingin pesan. Nah, itu literasinya itu yang perlu ditingkatkan itu. Saya kira jadi ini persaing promosi, saya kira. Kemudian ada literasi. Jadi namanya wirausaha itu harus ada literasinya juga. Nah, ini kita bersaing secara sehat. Kemudian juga harga. Faktor harga harus jangan pernah mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar. Nah, karena apa? Kalau kita mengambil keuntungan besar, maka dia hanya akan bertahan dalam waktu yang singkat. Ya. Oke, Bapak mohon izin terpaksa dipotong lagi. Satu fans lagi menghubungi Bapak. Oke, halo, selamat pagi. Halo. Halo. Ya. Putus. Agak putus-putus, sayang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya. Putus ya. Ya, agak putus. Ya. Oke, mungkin yang bertanya bisa kirimkan pertanyaannya boleh lewat chat WA saja ya, karena mungkin jaringan sedang tidak stabil ya. Oke, baik Bapak boleh dilanjutkan itu tadi Pak untuk memperoleh keunggulan bersaing Pak. Menyangkut harga, saya kata harga itu harga jangan kita ngambil keuntungan yang terlalu tinggi. Nah, itu ya, sehingga apa? Sehingga harga kita bisa bersaing, ya.
kebanyakan orang karena harganya terlalu tinggi yang mau mengambil keuntungan yang terlalu besar sehingga kita tidak bisa bertahan sehingga kita gagal untuk bersaing. Rata-rata kan seperti itu. Nah, oleh karena itu biaya produksinya memang diusahakan harus seminimal mungkin, seefisien mungkin. Nah, ini supaya kita bisa menjual harga dengan harga yang tidak terlalu sehingga bisa bersaing. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya harus tampilan. Nah, kalau bahasa bisnisnya itu packagingnya, bungkusnya lah, ya kan, kemasannya. Nah, itu yang harus tampilannya ya. Kalau tampilannya bagus, insya Allah orang akan menjadi tertarik dibanding yang lain. Mungkin barangnya sama, kualitasnya sama, tetapi karena sudah bungkusnya berubah, maka harganya bisa berlipat-lipat. Ini saya buktikan ketika saya di Banjarmasin, di warung Cendramasih, saya ada makan sana. Saya lihat itu emping lebar-lebar. Nah, tapi di situ ditulis di kemasannya itu produksi Surgi Mufti Banjarmasin. Ya, produksi Surgi Mufti. Saya tanya, di mana pohon belinjonya Surgi Mufti? Kok bisa bikin emping seperti ini? Karena kalau nggak salah, emping yang besar-besar seperti ini yang bikin itu orang Sukarama. Saya tahu tuh kan, ya ini produksi Sukarama, kenapa jadi Surgi Mufti kan gitu loh. Saya tanya, kalau nggak salah ini Sukarama, katanya iya Pak, saya memang ngambilnya Sukarama. Nah benar kan? Iya, itu bungkusannya satu bungkus yang bagus, ya harganya itu sudah puluhan ribu. Ketika beli di Sukarama nggak pakai bungkus, hitung kiloan. jauh sekali harganya. Mungkin di situ 3.000-an, di sini satu bungkus sudah 15.000. 1 kilo mungkin cuma 5.000. Satu bungkus yang isinya hanya berapa itu sudah ya 15.000. Jadi kalau sekilonya dengan bungkus yang ini, padahal barangnya masih tetap yang itu juga. Nah, ini yang perlu. Kenapa? Tampilan itu penting untuk bersaing, karena ada kelemahan kita. Beberapa IKM kita minta, Bu, produk semen itu udahlah, atau amplang kan, pernah gitu. Amplangnya men itu secara kualitas nggak kalah dengan amplang Macan Kota Baru, ya, yang sudah pakai packaging yang bagus, pakai kemasan yang bagus, nggak kalah, jauh lebih bagus, rasa ikannya jauh lebih terasa. Nah, bilang gitu. Tolong pakai bagus supaya harga naik. Apa jawabnya? Alah Pak, gini-gini aja udah untung nggak? Coba itu, gini aja kami sudah berujung baik. Apa juga kita ngalih-ngalih. Iya, diajak sugih aja susah. Coba. Mental pengusahanya masih ini ya. Padahal kalau dibungkus buat harganya udah berlipat-lipat itu. Oke, baik, luar biasa Pak ya. Pertanyaan juga banyak masuk. Artinya anak-anak juga menyimak pelajaran kita hari ini Bapak ya. Dan sayang sekali Bapak, mohon maaf kita akhirnya waktu juga yang membatasi pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum closing mungkin dari Pak Sukendi atau Pak Hidayat ada yang ingin disampaikan lagi? Silakan Pak Sukendi. Terima kasih Ibu yang membawakan acara hari ini. Mohon izin Pak ya. Jadi alhamdulillah hari ini belajar kita sangat bermakna sekali. Banyak membuka wawasan Pak untuk kami juga, terutama khususnya untuk anak-anak ya, harapan kita bersama. Bagaimana membuka pemikiran mereka tentang wirausaha. Jadi mungkin setelah mendengarnya ada yang cita-citanya mungkin berubah Pak. Betul. Saya harapkan begitu. Kalau dulu mau jadi guru malah jadi wirausaha. Tanah Laut itu ada 15 yang wirausaha besar aja, maka akan maju daerah ini. Amin. Tidak perlu banyak-banyak, 15 saja yang berusaha besar, maka kita akan maju sudah. Amin. Apalagi lebih dari itu. Jadi kalau kita simpulkan, jadi kita sudah belajar mengenai apa itu tadi wirausaha, kemudian contoh-contohnya secara lengkap sudah
Bapak Bupati kita jelaskan, bahkan manfaatnya, bahkan jenis-jenisnya. Jadi ini harapan dari kompetensi dasar di kelas 6 yang memang mesti dipahami oleh siswa kita, Pak. Jadi secara khusus kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian materi ini. Mudah-mudahan menjadi nilai amal sendiri amin untuk kegiatan kita ini. Jadi mungkin ini saja dari Pak Hidayat. Ada yang ditambahkan atau Pak Maslani, silakan. Pada datang. Gimana ya, bingung juga soalnya sudah diborong. Sudah sangat amat jelas ya penjelasan Bapak secara runtut tadi, sudah mudah dipahami kan. Betul. Jadi mungkin yang nutup siapa ini? Langsung aja ya, saya kembalikan ke Mbaknya. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ya membuka pikiran anak-anak kita, Pak ya. Mungkin juga orang tua yang mendengarkan akhirnya berpikir juga untuk menjadi wirausaha. Saya juga ketularan ini, Pak ya. Oke, mudah-mudahan dengan informasi ini nanti kedepannya Tanah Laut memiliki banyak bibit-bibit calon pengusaha sukses, Pak ya. Amin, untuk memajukan Tanah Laut tercinta. Ngomong-ngomong, selamat ulang tahun untuk Kabupaten Tanah Laut, Pak ya. Iya, Bapak. Ya, selamat ulang tahun Kabupaten Tanah Laut yang ke-55 dan selamat Hari Guru. Selamat untuk PGRI ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama memajukan Tanah Laut melalui dunia pendidikan kita, untuk kita tetap semangat membangun bibit-bibit unggul kita di Tanah Laut ini. Iya, baik, luar biasa. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kehadiran di studio pagi hari ini, Bapak-bapak semua ya. Saya sendiri perempuan di sini. Baik, sukses terus Bapak, sehat terus ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan program Badatang. Akhirnya saya bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam program Badatang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.